Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait yaitu fakta perbedaan antara pertarungan di Record of Ragnarok versus pertarungan di Record of Ragnarok Apocalypse, yang mana kita bisa melihat sendiri bahwa dua pertarungan ini sangatlah berbeda, tapi ada kemungkinan dari pertarungan kedua ini akan menjadi satu manga di mana Record of Ragnarok Apocalypse akan nyambung dengan Record of Ragnarok originalnya sendiri. Tidak seperti apakah kisah pembahasan perbedaan antara Record of Ragnarok dan juga Record of Ragnarok Apocalypse ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Nah, seperti yang kita tahu minasan, bahwa setelah rilisnya Record of Ragnarok, yang mana pertarungan antara dewa versus umat manusia mencapai ke ronde ke-10 akhir melawan Vita Shoji, mulailah muncul manga spin-off oleh Aji Chika Sensei dan juga Shinya Ememura, yaitu Record of Ragnarok God Apocalypse. Seperti biasa minasan, bahwa Aji Chika dan juga Shinya Ememura ini sering membuat manga-manga spin-off dari Record of Ragnarok, seperti contohnya itu Lubu Housen yang mengisahkan terkait petualangan Lubu sebelum dia masuk menjadi salah satu petarung di Record of Ragnarok. Kemudian spin-off yang berjalan kali ini yaitu pertarungan atau kisah dari Jack the Ripper semasa hidupnya di London sebelum dia menjadi salah satu petarung di Record of Ragnarok. Dan juga ada tambahan minasan spin-off yang baru, yaitu manga spin-off Record of Ragnarok God Apocalypse. Record of Ragnarok God Apocalypse atau pertarungan dewa versus dewa, yang mana di spin-off kali ini akan memfokuskan kisah pertarungan dewa versus dewa yang dipicu oleh Dewa Zeus untuk mengisi slot kekosongan sebelum ditandingkannya dan diumumkannya para petarung dewa untuk melawan umat manusia. Dan dari situ terjadilah pertarungan antara dewa untuk memperebutkan slot tersebut. Tetapi minasan, dari setelah 5 chapter yang kita lihat selama pertarungan, yaitu ronde 1 antara Cucu Lain versus Dewara, kita juga diperlihatkan konsep antara dewa luar dan juga dewa dalam. Tapi sebelum saya menjelaskan terkait apa itu dewa luar dan juga apa itu dewa dalam, saya akan membahas dulu nih terkait perbedaan Record of Ragnarok yang original, pertarungan umat manusia versus dewa, dan juga Record of Ragnarok God Apocalypse yang ada kemungkinan akan menjadi berhubungan antara God Apocalypse dan juga Record of Ragnarok originalnya. Oleh karena itulah, kita akan membahas nih perbedaan antara dua manga ini, walaupun nanti kelanjutannya akan nyambung nih antara Record of Ragnarok dan juga Record of Ragnarok God Apocalypse ini. Jadi, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu perbedaan antar petarung. Nah, minasan semua, seperti yang kita tahu bahwa para peserta pertarungan di Record of Ragnarok God Apocalypse dan juga di pertarungan Record of Ragnarok original itu sangatlah berbeda. Kita akan ambil contoh, yaitu pertarungan di Record of Ragnarok originalnya terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, di Record of Ragnarok original, para pesertanya yaitu para petarung antara dewa versus umat manusia, yang mana mereka sendiri berkompetisi untuk mendapatkan hadiah keberlangsungan hidup umat manusia 1000 tahun ke depan. Sedangkan di God Apocalypse ini lebih ke pertarungan individu antar para dewanya. Untuk apa? Yaitu untuk memperlihatkan seberapa kuat mereka yang dipancing oleh Dewa Zeus untuk mengisi kekosongan slot di sisi dewa untuk melawan umat manusia. Dan dari situ kita akan melihat dewa-dewa bertarung untuk saling memamerkan satu sama lain kekuatan para dewa hingga menjadi dewa terkuat di Valhalla. Walaupun masih ada si konsep yaitu antara dewa luar dan juga dewa dalam. Dan untuk video tersebut akan saya bahas di next videonya. Yang kedua, yaitu perbedaan kematian di Record of Ragnarok yang original versus di Record of Ragnarok God Apocalypse. Seperti yang kita tahu minasan, bahwa kematian yang terjadi di Record of Ragnarok original, yaitu bila peserta mati dan gugur di medan pertempuran, maka dia akan mati dan meninggal menjadi serpihan debu yang akan dikirim ke Niflheim, yaitu ke tempat dasar paling Valhalla setelah Tartarus. Yang mana di sana dijelaskan bahwa konsep tersebut akan menghilangkan eksistensi para dewa ataupun umat manusia dari siklus reinkarnasi mereka. Jadi istilahnya gini minasan, setelah mati di dunia ataupun mati di surga, kemudian mati nih, kan diangkat di surga, masih ada eksistensi surga. Nah, setelah di surga, kalau misalkan mati di medan pertempuran di God of Ragnarok,
dan dikirim ke Niflheim, udah tuh, manusia maupun dewa tidak akan mengalami siklus reinkarnasi dan hidup kembali di dunia sana. Dan dari situ udah tuh, eksistensi kehidupan mereka itu di surga sudah tidak ada dan malah menghilang, tidak akan mengalami siklus reinkarnasi kembali, yang mana akan hidup kembali reinkarnasi di dunia, kemudian ke surga lagi, reinkarnasi lagi, ke surga lagi. Dan di beberapa mitologi konsep reinkarnasi itu pasti ada gitu minasan. Dan tentunya setelah di Niflheim tidak akan ada siklus reinkarnasi kembali dan sudah mati total. Sedangkan untuk kematian di Record of Ragnarok God Apocalypse sendiri, setelah berakhirnya pertarungan dari ronde 1 nih antara Cuchulainn versus Dewara, kita bisa melihat bahwa Dewara masih selamat dan masih dikatakan hidup asal diberikan pertolongan yang tepat. Jadi Dewara tidak akan mati di sana. Dan itu juga kalau beruntung minasan semua, di mana konsep ini tidak akan membuat para dewa akan mati dan dikirim ke Niflheim, tidak akan mengalami siklus reinkarnasi kembali. Tapi di Record of Ragnarok God Apocalypse sendiri masih diberi kesempatan bagi para dewa atau para petarung untuk hidup, karena kita berpatokan di salah satu petarung, yaitu antara Cuchulainn versus Dewara, dimana setelah Dewara kalah, yaitu ditusuk-tusuk oleh tombaknya Cuchulainn, Dewara masih hidup dan ya bisa dikatakan sekarat. Dan juga minasan, Sensei bawanya beberapa alasan sih kenapa di Record of Ragnarok God Apocalypse ini para dewa yang bertarung tidak akan mati ke Niflheim atau menjadi serpihan seperti Susanoo no Mikoto. Jadi gini minasan, kalau misalkan Record of Ragnarok God Apocalypse ini berhubungan dengan Record of Ragnarok yang originalnya, di mana waktunya pertarungan dewa versus dewa ini sebelum pertarungan antara dewa dimulai, kalau misalkan itu terjadi, kita bisa melihat minasan bahwa Dewa Indra sendiri di pertarungan Shiva dia masih ada. Sedangkan di Record of Ragnarok God Apocalypse ini, Dewa Indra merupakan salah satu peserta yang menjadi petarung dewa versus dewa. Dan kalau misalkan Dewa Indra ini kalah ataupun menang, pasti Dewa Indra ini akan mati kalau konsepnya akan menjadi seperti Susanoo no Mikoto. Tetapi rupanya di Record of Ragnarok yang asli, ternyata Dewa Indra masih hidup. Yang ada kemungkinan konsep di sana tidak akan membuat para dewa ke Niflheim. Yang ketiga, yaitu hadiah pemenang peserta pertarungan antara Record of Ragnarok original versus Record of Ragnarok God Apocalypse. Oke, yang pertama dulu minasan, yaitu Record of Ragnarok original. Dan seperti yang kita tahu minasan, bahwa hadiah kemenangan dari Record of Ragnarok original yaitu, kalau misalkan umat manusia yang menang, maka mereka akan diberikan keberlangsungan hidup kembali selama 1000 tahun ke depannya. Tetapi kalau misalkan para dewa yang menang nih minasan, maka para dewa akan memusnahkan peradaban umat manusia yang sekarang dan akan menciptakan kembali peradaban manusia yang baru dari zaman batu kembali. Ya seperti yang kita tahu bahwa itu adalah kiamat dari para dewa. Sedangkan di Record of Ragnarok God Apocalypse sendiri, yaitu hadiahnya ada dua minasan. Yang pertama yaitu hadiah untuk mengisi slot yang kosong di pertarungan untuk mewakili para dewa melawan umat manusia. Pada awalnya Zeus menciptakan Record of Ragnarok God Apocalypse ini dengan hadiah tersebut, tetapi karena di sini banyak dewa yang tidak tertarik dengan hadiah tersebut dan malah ada beberapa dewa juga tersinggung, kemudian merasa diremehkan. Dari situ para dewa malah kayak malas-malasan, enggan untuk mengikuti dan join di pertarungan dewa versus dewa. Kemudian dari situ Zeus pun mulai mengakalinya kembali dan langsung mengumumkan hadiah yang kedua, yaitu hadiahnya adalah bila para dewa di sana menang, maka para dewa boleh mencantumkan satu peraturan apapun itu di peraturan Valhalla. Dan akibat pengumuman hadiah tersebutlah mulai itu para dewa langsung mendaftar karena ingin mengubah peraturan di Valhalla dan ingin mencantumkan satu peraturan yang menguntungkan mereka. Dan juga bahkan minasan, ada beberapa dewa yang ingin menggulingkan Dewa Zeus, ketua organisasi Valhalla. Oleh karena itulah di Record of Ragnarok God Apocalypse atau dewa versus dewa ini, banyak peserta dewa-dewa luar yang tidak termasuk dalam komunitas siklus Valhalla. Nah, dari situlah mulai nih dewa-dewa luar ingin mengkudeta dan bahkan ingin mencantumkan peraturan yang baru untuk menguntungkan mereka. Yang keempat yaitu motif pertarungan. Seperti yang kita tahu minasan, bahwa perbedaan motif pertarungan antara Record of Ragnarok dan juga Record of Ragnarok God Apocalypse ini sangatlah berbeda. Dan di Record of Ragnarok originalnya sendiri, yaitu motif pertarungannya adalah tim minasan. Yang mana di sini kita bisa tahu tim dewa dan juga tim manusia.
Dan kalau misalkan dari kedua tim ini bisa memenangkan terlebih dahulu skornya, maka dialah menjadi pemenangnya. Dan kita tahu bahwa peserta masing-masing kubu adalah 7 orang. Walaupun dalam pelaksanaannya kubu dewa salah satunya ada yang berkhianat, yaitu Buddha, menjadi kubu umat manusia yang menjadikan manusia berjumlah 8 peserta, sedangkan para dewa 7 peserta yang digantikan oleh Dewa Hades. Dan masih kurang nih, dan ada kemungkinan peserta selanjutnya adalah pemenang dari Record of Ragnarok God Apocalypse yang akan bertarung melawan umat manusia. Sedangkan di Record of Ragnarok God Apocalypse, motif pertarungan mereka lebih ke pribadi si Minasan. Para dewa sendiri punya egonya masing-masing dan punya ambisinya masing-masing untuk menguasai Valhalla. Ada yang ingin mengkudeta Zeus, ada yang ingin balas dendam kepada dewa-dewa di Valhalla, ada yang ingin mencantumkan peraturan baru di Valhalla, dan bahkan masih banyak lagi motif-motif para petarung dewa versus dewa ini. Dan kita tidak tahu nih sebenarnya apa sih motif mereka untuk menjatuhkan dewa Zeus atau ingin mencantumkan salah satu peraturan mereka yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Record of Ragnarok, yaitu perbedaan Record of Ragnarok original dan juga dewa versus dewa. Jadi gimana nih menurut minasan terkait perbedaan kali ini? Apakah minasan punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Bawah-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!